Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjawab soal UTS Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Lamhot Basani Cihombing. Soal yang pertama, model pengembangan instruksional modern yang dikembangkan oleh Bapak Atwi Suparman yaitu mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum, melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik siswa, menulis tujuan dan instruksional khusus, menulis tes acuan, menyusun strategi instruksional, mengembangkan bahan instruksional. Soal yang kedua, setiap desain minimal harus memiliki 4 unsur, yaitu berdasarkan definisi desain, maka setiap desain minimal harus memiliki 4 unsur, yaitu adanya tujuan yang harus dicapai, adanya strategi yang harus dicapai, sumber daya yang dapat mendukung implementasi setiap keputusan. Soal yang ketiga, domain pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh Andreson tahun 1990 yaitu yang pertama, mengingat. Mengingat artinya menerima pengetahuan yang sudah diterima. Yang kedua, memahami. Artinya peserta didik dapat menjelaskan kembali apa yang dipahami dan mampu menjelaskannya kembali. Yang ketiga, menerapkan. Artinya pengetahuan yang sudah didapatkan dipahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis. Artinya mengidentifikasi. Bagi mahasiswa, menganalisis ini adalah kemampuan kognitif yang paling besar. 5. Menilai. Artinya melihat nilai buruk, bagus atau tidak misalnya dari hasil analisis dan mempresentasikan dari hasil analisisnya. Yang keenam, menciptakan. Artinya harus bisa membuat desain pembelajaran yang efektif, sistematis, dan efisien. Yang keempat, jelaskan model pembelajaran model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. PPSI yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional, yaitu model pengajaran yang terorganisasi yang terdiri atau komponen yang menitik beratkan pada tujuan pengajaran. Soal nomor 5, setelah diketahui tentang karakteristik siswa, hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mengurutkan kegiatan pembelajaran apa yang mau dilakukan. Yang kedua, harus menentukan garis besar isi terkait konten pembelajaran. Yang ketiga, model dan metode pembelajaran. Yang keempat, media atau alat pendukung pembelajaran. Yang kelima, waktu. Soal yang keenam, sebutkan 4 desain model pembelajaran. Yang pertama, model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang kedua, model Greger. Yang ketiga, model Gerlach dan Early. Yang keempat, model Gerald E. Kemp. Soal nomor 7, sebutkan domain pembelajaran psikomotor yang dikembangkan Dev tahun 1967. Peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisme. Soal nomor 8, desain pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian. Nomor 9, backward design atau model desain pembelajaran UBD memiliki 3 tahapan inti yang terdiri dari yang pertama, identify desired result atau mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Tahapan pertama yang mengidentifikasi ini yaitu yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, kemampuan atau skill. Yang ketiga, sikap atau attitude. Yang kedua, determine acceptable evidence of learning atau tentukan bukti yang dapat diterima atau assessment. Tahapan kedua adalah menentukan bukti yang diterima atau evaluasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian siswa berupa tugas. Yang ketiga, plan learning experiences and instruction atau merencanakan kegiatan belajar dan mengajar. Tahapan ketiga adalah merencanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang merujuk kepada yang pertama, mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, aktivitas apa yang sesuai. Yang ketiga, apa yang perlu diajarkan dan dilatih. Yang keempat, sumber dan bahan belajar apa yang perlu dalam
desain pembelajaran dengan mencapai tujuan-tujuan ini. Soal nomor 10, sebutkan perkenalan singkat tentang model pembelajaran Understanding by Design atau UBD. Model UBD dipelopori oleh Grant Wings dan J. McStick tahun 2005 menjadikan pemahaman atau understanding sebagai tujuan utama yang dicapai. Artinya, ialah siswa atau peserta pelatihan dikatakan memahami sesuai ketika mereka memahami makna yang mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari ketika pelatihan ke dalam kinerja atau autentik atau connect yang bagus. Soal nomor 11, pada model pembelajaran siklus SCAM, karakteristik peserta didik penting diperhatikan dalam merancang pembelajaran. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hal tersebut. Apa saja aspek tersebut? Yang pertama, informasi akademik atau latar belakang akademik peserta didik. Yang kedua, karakteristik personal atau sosial atau latar belakang sosial. Yang ketiga, karakteristik peserta didik atau non-konvensional atau seperti peserta didik dengan kultur beragam dan peserta didik dengan keterbatasan. Yang keempat, gaya belajar siswa. 12. Pada desain pembelajaran berbasis HOTS atau pertanyaan dapat diklarifikasi menjadi 4 macam. Sebutkan keempat macam pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan inferential adalah pertanyaan segera dijawab setelah peserta didik melakukan pengamatan maupun perkajian bahkan diberikan oleh guru. Pertanyaan mencakup yang pertama, apa yang saudara temukan? Yang kedua, apa yang saudara ketahui dengan ini? Yang ketiga, bagaimana pendapat saudara? Yang keempat, adakah saudara menemukan kelebihan atau kelemahan yang saudara baca? Yang kelima, bagaimana sikap saudara dengan makna saudara peroleh? Yang keenam, membangkitkan perhatian atau minat. Contohnya, siapa orang yang paling hebat di Indonesia? B. Pertanyaan interpretasi. Diajukan kepada peserta didik berkaitan dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak ada dalam bahan yang disajikan guru dan pada peserta didik dapat memberikan makna. Pertanyaan ini mencakup yang pertama, mendorong proses berpikir. Contohnya, apa yang saudara ketahui tentang vandalisme atau penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Selanjutnya, struktur dan mengarahkan learning. Misalnya ada beberapa bentuk korupsi, tamak, dan dirancang secara bersamaan. Selanjutnya, membangkitkan sikap emosi, mendalami masalah, interpretasi apa akibatnya terjadi. Contohnya, setelah membaca trilogi Andrea Herata, kira-kira apa novel keempat? Yang selanjutnya, pertanyaan transfer merupakan upaya memperluas wawasan yang bersifat horizontal. Pertanyaan ini mencakup apakah perbedaan teori dengan teori? Bisakah saudara menjelaskan lebih detail jawaban saudara? Mengaplikasikan ilmu pada kasus lain, bagaimana jika teori diterapkan pada kasus ini? Pertanyaan hipotetik adalah pertanyaan yang memiliki arah untuk mendorong peserta didik untuk melakukan prediksi atau peramalan dari suatu permasalahan yang dihadapi dan mengambil kesimpulan. Pertanyaan ini mencakup apa yang terjadi manakala cuaca panas dingin berubah cepat silih berganti. Bagaimana hasilnya jika orang tidur di atas paku dan bagaimana pula kalau tidur di atas 2-3 paku? Bagaimana seandainya kebijakan kendaraan genap ganjil yang dijalankan di Jakarta dilaksanakan di kota saudara? Soal nomor 13, apa saja kriteria merumuskan tujuan instruksional khusus? Menggunakan kata kerja operasional digunakan agar kalimat itu menjadi sebuah kata kerja yang bagus, di mana kata kerja tersebut dapat dinilai dan diamati atau hasil pekerjaannya seperti apa. Orientasi pada sasaran pembelajaran artinya harus melihat karakteristik siswanya, apakah siswa itu SD, SMP, SMA, atau kuliah. Selanjutnya, terdiri dari satu kerja operasional, artinya tidak boleh lebih dari satu. Selanjutnya, dicapai pada subkompetensi, dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran khusus.
Soal nomor 14, apa saja kata kerja dalam domain kognitif? Yang pertama C1. C1 yaitu mengingat, terdiri dari membilang, mendaftar, menunjukkan, dan menamai. Selanjutnya C2 atau memahami, terdiri dari menjelaskan, mengkategorikan, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung. Yang ketiga C3 menerapkan, terdiri dari menerapkan, menggunakan, menyelidiki, mengoperasikan, melaksanakan. Selanjutnya C4 atau menganalisis, terdiri dari mendiagnosis, menyeleksi, merinci, mengedit, dan memilah. Selanjutnya C5 mengevaluasi, terdiri dari membandingkan, menyimpulkan, menilai, memprediksi, dan memvalidasi. Yang selanjutnya C6 menciptakan, terdiri dari mengarang, membangun, merancang, membentuk, dan merumuskan. Soal nomor 15, apa saja kata kerja dalam domain fisikomotor? Yang pertama P1 atau peniruan, terdiri dari mengikuti, menyalin, mengaplikasi, mengulangi, mematuhi. Selanjutnya F2 atau penggunaan, terdiri dari manipulasi, membuat kembali, membangun, melaksanakan, menerapkan, dan mempraktikkan. Yang selanjutnya F3 atau ketepatan, terdiri dari menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan. Selanjutnya F4 perangkaian, terdiri dari mempertajam, membentuk, membangun, mengatasi, dan merumuskan. Selanjutnya F5 atau naturalisasi, memproduksi, mencampur, mengemas, mendesain, menentukan, dan mengelola. Soal nomor 16, desain pembelajaran berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Perancangan ini mempelajari berorientasi pada tingkat tinggi menggunakan 5 pendekatan saintifik, yaitu yang pertama mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Soal nomor 17, minimal guru harus memahami 4 model pembelajaran, diantaranya adalah metode pembelajaran problem based learning yang terdiri dari 5 saintek dan metode pembelajaran project based learning atau PBLJL yang terdiri 6 saintek. Jabarkan. Yang pertama, model pembelajaran problem based learning memiliki 5 saintek, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kedua, model pembelajaran project based learning memiliki 6 saintek, yaitu yang pertama, pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat, monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Soal nomor 18, pada perancangan kegiatan pembelajaran kita memiliki 3 bagian komponen, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jelaskan. Yang pertama, pendahuluan, berisi tentang motivasi peserta didik. Yang kedua, mengkondisikan untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, persepsi, yaitu mengaitkan pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya atau mengaitkan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, kegiatan inti, berisi tentang merumuskan kegiatan, menguraikan ke dalam saintek mode. Yang ketiga, transfer kronologi. Selanjutnya, critical dan creative thinking. Selanjutnya, problem solving. Selanjutnya, kegiatan penutup atau berisi tentang refleksi, evaluasi, kesimpulan, dan tugas-tugas. Soal nomor 19, ada 3 tahapan dalam mendesain pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan tujuan mata pelajaran, yang artinya apapun yang dilakukan dan dilaksanakan dalam mendesain pembelajaran harus dilakukan dengan mengidentifikasi. Yang kedua, yaitu melaksanakan atau melakukan analisis instruksional dan menyusun peta kompetensi, yang artinya apapun yang dilakukan di awal sampai akhir, apa saja yang harus disusun. Yang ketiga,
menyusun desain pembelajaran atau RPP. Soal nomor 20. Domain pembelajaran sebagai indikator penentuan tujuan ada 4, diantaranya kognitif dan efektif. Jelaskan masing-masing poin dari kognitif dan efektif. Yang pertama, domain pembelajaran kognitif ditandai dengan C1, C2, C3, dan seterusnya, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ada domain pembelajaran efektif ditandai dengan A1, A2, A3, dan seterusnya, yaitu pengenalan, pemberian respon, penghargaan nilai, dan pengalaman. Soal nomor 21, ada 4 kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Jelaskan. Yang pertama, yaitu merupakan target akhir pembelajaran, artinya tujuan pembelajaran ini akan dicapai di akhir mata pembelajaran tersebut. Yang kedua, terdiri dari jumlah kompetensi khusus, artinya harus mengandung kompetensi-kompetensi khusus. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional, artinya dalam domain kognitif tersebut dapat menentukan indikatornya dan kata kerja apa yang digunakan di dalam tersebut. Yang keempat, hasil dapat diukur dan diamati, artinya hasil pembelajarannya dapat dilihat secara langsung. Contohnya, mahasiswa teknologi pendidikan semester 4 diharapkan dapat mendesain pembelajaran tersebut. Soal nomor 22. Setelah mengetahui definisi dari desain pembelajaran, maka setiap desain minimal harus memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai, yang kedua, adanya strategi yang harus dicapai, yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung, yang keempat, implementasi setiap keputusan. Nomor 23, definisi dari desain pembelajaran adalah: desain pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional, dan sasaran dan tujuan pembelajarannya tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi sumber belajar yang ada. Soal nomor 24, ada 4 manfaat desain pembelajaran. Jabarkan. Yang pertama, terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Yang kedua, sebagai alat pemecahan masalah. Yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber daya secara cepat. Yang ketiga, terwujudnya proses pembelajaran yang berlangsung secara sistematis. 25. Desain pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 6. Nilai desain yang dapat disajikan sebagai kriteria penyusun desain pembelajaran. Jelaskan. Yang pertama, signifikasi. Signifikasi dapat diartikan sebagai kebermaknaan. Nilai signifikasi artinya desain pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran dapat efektif dan efisien. Yang kedua, relevan. Nilai relevan dalam desain adalah desain yang disusun memiliki kesesuaian baik interval maupun eksternal. Yang tiga, kepastian. Nilai kepastian bermakna bahwa dalam desain pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman pembelajaran berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan secara sistematis. Yang keempat, ada adaptabilitas. Desain pembelajaran disusun hendaknya bersifat lentur dan tidak kaku. Yang kelima, kesederhanaan. Desain pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya diterjemahkan udah diimplementasikan. Yang keenam, prediktif. Desain pembelajaran yang baik harus memiliki daya prediksi yang kuat, artinya desain dapat menggambarkan apa yang terjadi ke depannya sehingga memudahkan guru untuk dapat mengantisipasinya. Soal nomor 26, urutan kegiatan pembelajaran selalu diawali dengan pembukaan dan pendahuluan, yang berikutnya penyajian dan terakhir penutup. Di dalam pendahuluan dan penyajian kita harus melakukan apa saja? Yang pertama, pendahuluan. Umumnya selalu dikatakan bahwa motivasi, persepsi, motivasi. Siswa harus diberikan penjelasan singkat tentang isi pelajaran yang akan dipelajarkan. Yang kedua, penjelasan tentang relevansi ini
pembelajaran atau bagaimana ke depannya, apa manfaatnya hari ini dan juga ke depannya. Selanjutnya penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Ketiga hal ini erat hubungannya dengan apresiasi, yaitu pengkaitan materi yang sudah lalu apa yang dipelajari seterusnya. Yang kedua, penyajian. Penyajian isinya terdiri dari uraian materi, harus ada contoh-contohnya. Tetapi jika contoh saat ini jauh lebih menarik, latihan yaitu mengulang apa yang sudah dipelajari, contohnya atau dilatih mengerjakan soal. Rangkuman ini dipelajari hari ini. Soal nomor 27, backward design atau model UBD memiliki 3 tahapan inti yang terdiri dari mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Tahapan pertama mengidentifikasi sasaran yang diharapkan dari siswa, yaitu pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau skill, sikap atau attitude. Yang kedua, determine acceptable efficiency of learning. Tentukan bukti yang dapat diterima atau assessment. Tahapan kedua adalah menentukan bukti yang diterima atau evaluasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian seorang siswa berupa bukti tertulis atau ujian. Plan learning, experiences and instruction. Merencanakan kegiatan belajar dan mengajar. Tahap ketiga adalah merencanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang merujuk kepada mencapai hasil yang diharapkan, aktivitas yang sesuai, apa yang diajarkan yang dilatih, sumber dan bahan belajar yang paling cocok untuk mencapai tujuan ini. Soal nomor 28, pertanyaan dapat digunakan sebagai stimulasi pembelajaran. Pertanyaan tersebut mencangkup yang pertama, pertanyaan memfokuskan perhatian atau kajian untuk diperdalam. Pertanyaan untuk mendorong peserta didik berpikir. Pertanyaan untuk mengklarifikasi suatu konsep dengan arah bisa merumuskan definisi. Selanjutnya pertanyaan untuk mendorong munculnya gagasan yang kreatif dan alternatif. Selanjutnya pertanyaan untuk mendorong peserta didik mencari data dan fakta pendukung serta bukti-bukti untuk pengambilan keputusan dan posisi. Selanjutnya pertanyaan untuk mendorong peserta didik mengembangkan pikiran lebih mendalam dan mencoba mengaplikasikan sesuatu informasi pada berbagai kasus dan kondisi. Soal nomor 29, merumuskan pembelajaran khusus dalam terjemahan dari spesifik instruksional objektif atau biasanya disebut objektif. Kriteria merumuskan tujuan instruksional khususnya adalah menggunakan kata kerja operasional, digunakan agar kalimat tersebut menjadi sebuah kata kerja yang dilakukan di mana kata kerja tersebut dapat dinilai dan diamati hasilnya. Orientasi pada hasil belajar, artinya tujuan pembelajaran yang dapat diamati dan dinilai. Yang selanjutnya orientasi pada sumber pembelajaran, artinya kita dapat melihat karakteristik seorang siswa, apakah dia SD, SMP, SMA atau kuliah. Terdiri dari satu kerja operasional, artinya tidak boleh lebih dari satu. Dicapai pada setiap sub kompetensi, dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran khusus. Selanjutnya nomor 30. Coba sebutkan model pengembangan instruksional atau pembelajaran. Yang pertama model CAM, yang kedua model H-Banati, yang ketiga model PSSI, yang keempat model Dick and Carey, yang kelima model Gerlach and Ellie. Soal nomor 31, seperti apakah integrasi dalam tujuan pendidikan? Kognitif efektif dan fisikomotor saling melengkapi menjadi komponen kompetensi pembelajaran yang tergantung tujuannya. Misalnya kognitifnya lebih dominan, tetapi efektif dan fisikomotornya tidak terpisah tetapi saling melengkapi. 32. Apa yang dimaksud dengan desain? Desain adalah sebuah bentuk pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Desain juga dapat diartikan sebagai sebuah proses dan cara berpikir yang dapat
membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Ketiga, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah upaya membelajarkan si belajar melalui penataan faktor eksternal agar menjadi proses belajar atau faktor internal untuk mencapai hasil belajar yang ditujukan dari awal sampai akhir pembelajaran. 4. Coba sebutkan karakteristik desain pembelajaran. Yang pertama, desain pembelajaran hasil dari proses berpikir. 2. Desain pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, desain pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 5. Coba sebutkan nilai desain yang dapat disajikan sebagai kriteria penyusun desain pembelajaran. Yang pertama, signifikasi. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, kepastian. Yang keempat, adaptabilitas. Yang kelima, kesederhanaan. Yang keenam, prediktif. 6. Ada 4 model dalam desain pembelajaran. Coba sebutkan. Jawab. Model PPSI atau model prosedur sistem instruksional. Yang ketiga, model Geiger. Yang keempat, model Gerlach NLI. Yang keempat, model Jerome Camp. Nomor 37, pendahuluan yang harus dicantumkan adalah yang pertama, pendahuluan berisi tentang yang pertama motivasi kepada peserta didik, yang kedua mengkondisian untuk mengikuti pembelajaran, yang ketiga apersepsi. Apersepsi yaitu mengaitkan pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya atau mengaitkan pembelajaran selanjutnya. 38, penutup terbagi dari 2 step, yaitu yang pertama umpan balik untuk menegaskan atau memberi kepastian bahwa siswa sudah bisa atau belum. Yang ketiga, tindak lanjut terbagi atas 2. Yang pertama, bagi yang belum mematuhi standar diberikan remedial, bagi yang sudah memenuhi standar diberikan pengayaan, bagi yang belum memenuhi standar harus tuntas KKM, dan bagi yang sudah memenuhi standar diberikan kesempatan untuk mendalami materi tersebut. 39. Coba sebutkan kriteria merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang pertama, menggunakan kata kerja operasional. Digunakan agar kalimat itu menjadi sebuah kata kerja yang harus dilakukan, di mana kata kerja tersebut dapat dinilai dan diamati hasilnya atau hasil pekerjaannya seperti apa. Yang kedua, orientasi pada hasil belajar. Artinya tujuan pembelajaran ini khusus ini dapat diamati dan dinilai. Orientasi pada sasaran pembelajaran. Artinya harus melihat karakteristik seorang siswa itu SD, SMP, SMA atau kuliah. Terdiri dari satu dicapai pada setiap kompetensi, dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran khusus. Soal nomor 40, rumus yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran khusus adalah yang pertama, menggunakan rumus ABCD, yaitu A, audition atau peserta didik yang akan belajar. Yang kedua, behavior, kompetensi yang harus memiliki peserta didik atau hasil belajar. Selanjutnya, cognition, alat yang digunakan peserta didik saat dia tes. Degree, tingkah keberhasilan peserta didik. Contohnya, melalui tugas mandiri, mahasiswa teknologi pendidikan dapat mengerjakannya dengan baik. Soal nomor 41, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara konseptual dan proses pembelajarannya dengan melihat karakteristik siswa, keadaan sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Soal nomor 42, apa yang dimaksud dengan strategi menurut Kempf tahun 1995? Pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Soal 43, mengapa menggunakan strategi pembelajaran itu penting? Yang pertama, karena
merumuskan acuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Soal nomor 44, apa yang dimaksud dengan metode? Metode merupakan cara atau teknik yang digunakan guru dalam melakukan interaksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.